Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur karena Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra dengan NIM 251101005. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah PAI yang diampu oleh Bapak Ahmad Al-Farizi, SPD MPD. Semoga teman-teman sekalian dapat menyimak video yang saya sampaikan kali ini. Selamat menyaksikan. Judul presentasi kali ini adalah konsep etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Latar belakang dibuatnya tugas ini adalah untuk memberi kesempatan mahasiswa memahami secara mendalam 4 konsep kunci dalam Islam, sekaligus melatih kemampuan analisis dan presentasi secara mandiri. Dengan begitu, video bukan hanya memenuhi syarat nilai, tapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan di lingkungan pribadi dan sosial. 1. Konsep etika. Etika adalah konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan. Etika mencangkup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan tanggung jawab. 2. Konsep moral. Moral adalah konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan. Moral mencangkup aspek-aspek seperti baik dan buruk, benar dan salah, serta tanggung jawab dan kewajiban. 3. Konsep akhlak. Akhlak adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan perilaku dan karakter manusia yang baik dan terpuji. Akhlak mencangkup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan tanggung jawab. Dalam Islam, akhlak sangat penting dan terkait dengan konsep iman dan takwa. Akhlak yang baik adalah tanda iman yang kuat dan takwa yang tinggi. Akhlak yang baik akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sedangkan akhlak yang buruk akan membawa kerugian dan kesengsaraan. 4. Konsep tasawuf. Tasawuf adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan spiritualitas dan pengalaman mistik. Tasawuf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesempurnaan spiritual. Namun, perlu diingat bahwa tasawuf harus dijalankan dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam, serta di bawah bimbingan guru spiritual yang berpengalaman. Kesimpulannya adalah bahwa keempat konsep ini saling terkait dan membentuk fondasi bagi individu untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan dalam kehidupan.
Etika memberikan pedoman tentang prinsip-prinsip yang benar dan salah, membantu individu memahami bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara adil dan bertanggung jawab. Moral menekankan tindakan baik dan buruk, mendorong individu untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Akhlak adalah manifestasi dari iman dan takwa yang mendorong individu untuk berperilaku baik dan terpuji, serta menjadi teladan bagi orang lain. Tasawuf adalah perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencangkup penyucian jiwa, mujahadah, dan pengalaman spiritual, sehingga individu dapat mencapai ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Dengan demikian, keempat konsep ini saling melengkapi dan membentuk individu yang berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan memiliki kesadaran spiritual yang kuat, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan dalam kehidupan. Baik, setelah dibacakannya PowerPoint pada presentasi sebelumnya, mungkin saya sedikit menjelaskan antara keterikatan konsep etika, moral, akhlak, dan konsep tasawuf itu sendiri. Seperti dalam kesimpulan tadi bahwa keempat konsep ini saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain. Nah, kita ambil dari yang pertama mungkin ya. Yang pertama tadi konsep etika. Etika ini lebih bersifat pribadi atau individual. Karena etika terkait dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dianut oleh individual itu sendiri. Etika juga dapat berbeda-beda antara individual satu dengan individual yang lain, tergantung kepada pengalaman, pendidikan, dan lingkungan individual itu sendiri. Nah, kita ambil contoh perbedaan etika antara individual satu dengan individual yang lain ya. Contohnya mungkin dari kerja keras ya. Ini kan prinsip ya, kerja keras itu. Ada si A dengan si B. Si A ini dia orangnya bekerja keras, betul-betul bekerja keras gitu ya. Ketika bekerja, baik itu dilihat oleh atasan atau tidak dilihat oleh atasan, dia akan senantiasa ya bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian bertemu dengan individual yang lain yaitu si B. Nah, si B ini etikanya atau prinsipnya dia itu akan senantiasa bekerja keras ketika dia diawasi atau ketika dia dilihat oleh atasannya. Tapi ketika atasannya tidak melihat gitu ya, ketika dia tidak diawasi, dia akan senantiasa berleha-leha gitu ya, tanpa fokus untuk bekerja semaksimal mungkin. Nah, itu perbedaan etika antara individual A dengan individual B. Tergantung terhadap prinsip yang mereka pegang. Kedua, kita bahas mengenai moral. Setelah etika yang sifatnya individu, kita masuk ke moral. Moral ini lebih bersifat sosial atau lebih kepada kebiasaan, karena moral ini terkait dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Moral dapat dipengaruhi oleh agama, budaya, dan lingkungan sosial. Contoh moral yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ini biasanya kita temui pada setiap daerah gitu ya. Di daerah satu dengan daerah dua, misalkan ya. Daerah satu ini masyarakatnya itu mempunyai aturan supaya masyarakat sekitarnya ini selalu bergotong royong, baik itu dalam kebersihan atau dalam dalam kemanusiaan. Kemudian daerah yang kedua ini daerah yang tidak memiliki aturan untuk saling bergotong royong.
ketika kita berada di daerah satu, maka kita akan senantiasa mengikuti aturan yang berlaku di daerah satu ini, yaitu harus bergotong royong gitu ya. Dalam kebersihan, dalam kemanusiaan, kita saling bergotong royong. Kemudian ketika kita berpindah ke daerah kedua, karena tidak ada aturan untuk saling bergotong royong, maka kembali lagi ke individualnya itu sendiri, kembali lagi ke etika diri sendiri ya, ke prinsip diri sendiri gitu. Bukan lagi tentang moral jika tidak berlaku dalam sebuah aturan seperti itu, atau jika tidak berlaku dalam budaya daerah itu sendiri gitu. Yang ketiga yaitu akhlak. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai etika yang bersifatnya individu, kemudian kita bahas moral yang bersifat budaya atau sosial, ya. Kita masuk ke yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini lebih bersifat spiritual dan religius. Karena akhlak ini terkait dengan ajaran agama dan nilai-nilai spiritual. Sebetulnya, akhlak juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau karakter seseorang dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan. Nah, contohnya akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui apa? Contohnya bisa kita ambil dari berbicara tentang kebenaran. Nah, misalkan ya contohnya ini ada si A dan si B lagi nih kita ngambilnya. Si A ini ketika berjalan, dia melihat ada uang misalkan. Dia menemukan selembar uang yang nominalnya tinggi, 100.000 misalkan ya. Orang yang tidak memiliki akhlak, dia akan senantiasa mengambil gitu ya. Akan senantiasa mengambil dan membelanjakannya tanpa bertanya ini milik siapa. Nah, kemudian ada si B. Nah, si B orang yang berakhlak misalkan ya. Orang yang berakhlak ini ketika menemukan yang bukan hak dia gitu ya, menemukan uang misalkan tadi 100.000, si B ini akan senantiasa menanyakan siapa yang kehilangan uang gitu ya. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi dia merasa bahwa Allah yang melihat dia, seperti itu. Contoh dari orang yang berakhlak. Nah, dari ketiga tadi sebetulnya saling berkaitan ya. Yang pertama etika, itu yang bersifat individu, kemudian moral yang bersifatnya sosial atau budaya, kemudian akhlak. Akhlak ini biasanya kembali ke tadi peraturan dalam agama gitu ya. Kembali lagi Allah melihat gitu ya. Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah melihat apa yang kita kerjakan, seperti itu. Kemudian apa sih hubungannya dengan tasawuf? Tasawuf itu adalah upaya mendekatkan diri terhadap Allah ya, sifat spiritual diri supaya lebih dekat terhadap Allah. Contohnya misalkan tadi ya di dalam kesimpulan itu ada ma'rifatullah. Ma'rifat itu kan mengenal. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Nah, bagaimana pribadi seseorang dia berusaha untuk mengenal siapa sih Allah, siapa sih Allah, kemudian Allah itu apa hubungannya Allah dengan manusia itu sendiri, seperti itu. Maka inilah etika, moral, dan akhlak itu akan senantiasa terkait dengan tasawuf itu sendiri gitu ya. Tadi kan etika itu lebih bersifat pribadi, kemudian moral lebih bersifat sosial atau budaya, kemudian akhlak itu tidak hanya tentang pribadi, tidak hanya tentang sosial dan budaya, tidak hanya tentang itu, tapi juga tentang berakhlak terhadap alam semesta, berakhlak terhadap penciptanya. Nah, ini sangkut paut dengan tasawuf itu sendiri gitu. Nah, sangkut pautnya dengan tasawuf itu karena si individual ini tidak hanya berpaku pada etika, tidak hanya berpaku pada moral atau hukum yang berlaku atau budaya yang berlaku, tidak hanya berpaku kepada agama, tapi juga berpaku kepada penciptanya. Nah, penciptanya ini melihat dia gitu ya. Jadi dia itu merasa dilihat
apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia akan senantiasa merasa Allah sedang melihat dia. Dia akan senantiasa diawasi oleh Allah. Maka dia akan senantiasa menjaga etikanya, dia akan selalu menjaga moralnya dan juga akhlaknya, seperti itu. Nah, itulah penjelasan mengenai kaitan antara etika, moral, akhlak, serta tasawuf. Alhamdulillahirobbil alamin. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan itu datang dari kebodohan saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.